Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai Sobat Pustaka dimanapun berada, berjumpa kembali di acara Podcast Biru, publikasi bereputasi perpustakaan Umsida. Senang sekali saya Bulkis Kumairo, salah satu pustakawan Kampus 3 Perpustakaan Umsida. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani Bu dosen dari Prodi Manajemen. Mari kita berkenalan. Beliau adalah Bu Dr. Rita Ambarwati Sukmono, SE MMT. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bilkis. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Baik, Mbak. Terima kasih. Mana Mbak, sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Yeah. Pada podcast Biru episode kali ini kita ingin mengetahui artikel karya Bu Rita yang berjudul Multi Method Study of Risk Assessment and Human Risk Control for Power Plant Business Continuity in Indonesia. Benar ya Bu ya? Ya, betul. Kami semua itu Bu, penasaran. Artikel riset ini berisi tentang apa Bu? Oke. Riset tersebut itu saya lakukan di pembangkit listrik. Jadi walaupun toolsnya atau metodenya bisa diimplikasikan di banyak industri, tetapi pertimbangan waktu itu karena pembangkit listrik ini salah satu industri dengan risiko tertinggi. Iya. Risiko tertinggi karena ada istilahnya human control kan di situ judulnya. Yeah. Nah, riset tersebut sebenarnya membahas terkait inisiasinya dulu dari sebuah riset juga yang dipublikasikan di Emerald waktu itu sebelumnya, tapi itu di perusahaan Mi gitu ya. Jadi waktu itu terkait COVID. Nah, di riset yang di pembangkit ini sebenarnya beberapa metode dari riset sebelumnya saya gabungkan terkait business continuity plan. Kenapa menggunakan business continuity plan? Karena business continuity plan itu adalah perencanaan keberlanjutan dari sebuah bisnis yang komposisi utamanya adalah pengukuran risiko. Nah, resiko apa yang ada di situ bukan masalah resiko pekerjaan aja, tetapi juga resiko bisnis. Jadi di situ ada resiko operasional, resiko SDM, resiko keuangan, resiko pasar itu juga ada di situ. Nah, saya menggabungkan berbagai resiko di setiap aspek itu untuk nanti saya prioritaskan atau saya hitung mana yang komposisinya paling besar di pembangkit listrik. Nah, setelah itu ada step selanjutnya untuk pengukurannya dan solusinya. Mungkin secara singkat seperti itu, Mbak. Menarik sekali ya Bu ya. Ya. Mengidentifikasi dan mengevaluasi aktivitas pengendalian risiko sumber daya Bu ya, dan operasional dalam produktivitas pembangkit listrik. Betul. Lalu masalah apa yang hendak dipecahkan Bu? Oke. Riset tersebut sebenarnya saya ambil dari dokumen perusahaan dan juga dokumen mitigasi resiko di pembangkit listrik yang karena tahun itu adalah risetnya di tahun 2022, jadi after COVID ya, pasca pandemi. Nah, menurut saya pada saat pandemi itu semua industri kolaps gitu ya. Yeah. Nah, dan inisiasi waktu saat itu adalah terkait sustainability ya, atau keberlanjutan atau yang tertuang dalam business continuity plan. Jadi dokumen BCP di perusahaan tersebut itu berdasarkan fenomena saat itu setelah pandemi. Yeah. Nah, jadi riset itu sebenarnya memberikan suatu rekomendasi atau insight gitu ya, bahwa
dalam sebuah perusahaan ini resiko apapun eksternal maupun internal itu layak untuk dipertimbangkan, dan setiap tahun pasti perusahaan akan membuat BCP gitu ya, tergantung sekarang misal waktu pada saat itu kaitannya sama pandemi gitu ya. Kalau mungkin sekarang mungkin terkait fenomenanya mungkin ke arah ini ya Mbak ya, gempa dan lain sebagainya, itu masuk dalam hal itu gitu loh. Nah di situ juga lebih detailnya itu di bisnis continuity plan, namanya bisnis continuity plan. Jadi setiap unsur-unsur bisnis di situ itu mereka ngukur Mbak. Jadi setiap unit itu ngukur, kemudian saya gambarkan menjadi salah satu bisnis continuity plan overall dalam sebuah industri pembangkit listrik. Jadi masalahnya apa? Jadi inisiasinya dulu adalah kondisi after pandemi, tapi sebenarnya enggak mengerucut di kondisi setelah pandemi. Sekarang pun masih it's okay gitu loh. Jadi itu ya Bu ya, masalah menjaga kesinambungan operasional khususnya di pembangkit listrik. Ya, operasional bisnis Mbak. Operasional bisnis. Ya, namanya business continuity plan. Lalu itu Bu, metode apa yang digunakan Bu Rita dalam memecahkan masalah tersebut? Oke. Dalam pengumpulan data maupun dalam pengolahan data itu saya gunakan mix method ya, karena judulnya adalah mix ya. Mix method ya. Jadi menggabungkan dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan konkuren Mbak. Jadi bareng. Ada kan di beberapa teori itu sequential. Nah ini bareng. Oh ya. Kuantitatif dan kualitatif itu bareng. Pengambilan datanya itu berbarengan. Jadi BCP itu dengan itu ada dua metode yang dilakukan secara bertahap. Ya, BCP dulu, habis gitu baru yang botai. Nah, dalam BCP itu pendekatannya ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu bareng itu, Mbak. Nah, yang ini yang botai itu khusus kualitatif, Mbak, karena itu hasilnya, outputnya adalah rekomendasi dari hasil BCP. Nah, BCP ini mana sih prioritas yang harus dimitigasi dulu gitu, baru nanti menggunakan botai itu. Jadi ada tools namanya. Jadi saya menggunakan dua metode itu, berurutan. Jadi masuk BCP dulu, habis itu botai, gitu Mbak. Botai analisis ya Bu ya? Iya, botai untuk analisis. Untuk merumuskan botai itu sebagai nanti turunannya bisa sebagai pengembangan SOP gitu Bu ya? Bisa instruksi kerja, acuan gitu ya? Betul, karena dia berbicara dari problemnya, penyebabnya apa, terus rekomendasinya apa, itu lengkap gitu ya. Sebenarnya riset itu besar, tapi saya berusaha mengemas itu, makanya kan agak panjang itu paper itu. Ada mungkin 30-an itu dengan spasi 1 itu, karena sekompleks itu. Iya, jelas banget Bu, lengkap. Saya baca tuh ada itu Bu, metode business impact analysis itu ya Bu ya? Ya, ada BIA. Nah, BIA itu berada dalam BCP itu. Business Impact Analysis. Jadi BCP itu adalah sebuah dokumen yang di dalamnya ada komposisi biayanya. Gitu Mbak. Mengidentifikasi prioritas risiko dari suatu proses bisnis. Ya, di pembangkit listrik. Apakah bisa di tempat lain? Bisa. Bahkan saya dulu pernah mengajar BCP itu di sebuah kampus di saya boleh menyebut namanya enggak, Mbak? Boleh. Saya ngajar di ITB itu untuk mereka merumuskan BCP di setiap unit kerja ya. Dalam hal ini mereka kan acuannya kan departemen ya. Di setiap departemen dikumpulkan sampai kaitannya sampai BCP dari universitas. Wow, keren sekali Bu. Ya. Hasil risetnya bagaimana Bu? Oke. Hasil riset itu pada saat pengukuran BIA itu ada beberapa
poin bisnis, terutama yang memiliki resiko bisnis yang tinggi gitu ya. Salah satunya saya membuat 3 prioritas. Yang satu prioritas operation, kemudian kalau nggak salah keuangan, sama yang satu mungkin terkait aspek pemasaran mungkin. Saya membuat 3 hal tersebut untuk diukur dalam BIA itu, Mbak. Karena BIA itu kan konsepnya seperti problem solving ya, Mbak. Jadi kalau nanti di BIA itu identifikasi assessmentnya di risiko itu apa, prioritasnya bagaimana, kemudian nanti pemulihannya atau recovery-nya itu butuh berapa hari, kemudian problem solving-nya apa, ini penyebabnya apa, itu ada di BOTA itu. Oh iya ya Bu. BIA berarti BIA yang mengelis gitu ya, mengelis ya. Baru nanti BIA itu kita mengidentifikasi dulu ya Bu ya. Makanya dia konsepnya itu adalah identifikasi, evaluasi dan analisis. Ya. Apakah tidak menggunakan FGD Bu? Oh pasti Mbak. Dalam konsep BIA itu ada FGD. Jadi pengumpulan datanya itu saya menggunakan 3, wawancara, dokumentasi, sama observasi. Wawancara, dokumentasi, observasi. Iya. FGD dilakukan untuk pada saat persiapan dan hasil. Nah, tetapi untuk teknikal masing-masing aspek unit bisnis itu saya lakukan wawancara mendalam, Mbak. Di samping juga mereka juga harus punya dokumen risiko juga, Mbak. Seperti itu. Lalu itu Bu, apa temuan penting dari riset Bu Rita mengenai apa Bu? Nah, saya dalam riset tersebut berusaha untuk menyajikan suatu metode yang sifatnya komprehensif ya. Makanya tadi saya bilang ada tahap identifikasi, evaluasi, kemudian analisis. Nah, tahapan itu semuanya ada di ISO 3001 dan saya metodenya mengambil dari situ, mencoba untuk merangkai beberapa metode yang menurut saya relate di bidang pembangkit listrik, pada industri pembangkit listrik. Nah, apa sih yang terpenting dari situ adalah teman pentingnya adalah dalam pengukuran resiko itu sebenarnya kalau sebuah perusahaan atau sebuah institusi bisa menggabungkan beberapa metode itu, hasilnya akan cukup komprehensif untuk sebagai dasar SOP gitu, atau sebagai dasar dokumen perusahaan terkait resiko atau bahkan untuk kebijakannya menurut saya, karena kajian cukup lengkap gitu ya. Dan untuk menyusun seperti itu kita perlu melibatkan banyak stakeholder ya. Dalam hal ini baik pelanggan, manajemen maupun pemegang saham yang lain gitu, Mbak. Ya benar Bu. Ya. Menarik sekali Bu risetnya. Okay. Riset ini membantu menyelesaikan permasalahan SDGs nomor berapa Bu? Nah, karena saya source-nya itu di pembangkit listrik, jadi SDGs terkait energi, kemudian terkait tata kelola itu masuk, Mbak. Masuk kategori SDGs tersebut. SDGs 7. Nggih. Industri masuk bisa juga Bu, industri inovasi infrastruktur SDGs 9. Betul, bisa. Jadi makanya itu sebenarnya lengkap kalau ngomong SDGs itu ya. Dan implementasinya bukan hanya di pembangkit listrik aja itu. Iya Bu, implementasi lanjutan dari riset Bu Rita. Iya, jadi pengukuran risiko ini kan saya ambil case study-nya hanya di pembangkit listrik. Saya anggap karena risiko yang ada di industri pembangkit listrik itu luar biasa ya. Baik risiko human terutama. Saya ngomongkan human control ya, jadi pengendalian resource human yang. Tapi juga apakah di pendidikan bisa kalau institusi pendidikan seperti universitas. Makanya tadi saya sampaikan bahwa saya juga mengajar di ITB itu untuk mereka menyusun BCP itu. Nah, salah satunya dengan BIA itu pengukuran itu. Nah, makanya bukan hanya pembangkit listrik aja gitu loh. Perusahaan manufaktur lain kemudian pendidikan juga bisa menggunakan itu gitu. Cuman karena resiko
semakin besar perusahaan maka pengukuran risikonya akan semakin tinggi itu. Makanya diperlukan BIA itu. Tapi kalau misal apakah itu cocok di UMKM, lihat UMKM-nya gitu ya, selevel apa gitu. Kalau memang dia bisnisnya itu mengundang risikonya cukup tinggi, maka bisa menggunakan BIA tersebut. Sida Bu mungkin perlu dicoba karena sekelas ITB mereka sudah di tahun lalu bahkan saya mengajar itu sudah mengkonsep itu gitu ya. Insya Allah mungkin kita akan next year. Ya. Baik. Jadi itu guide di Sida. Yeah. Itu Bu contoh resiko tertinggi itu seperti bagaimana Bu? Oke. Saya kok penasaran sih Bu. Okay. Contoh pembangkit listrik terutama yang PLTU itu kan mereka punya mesin pembangkit yang luar biasa itu ya. Nah itu kan butuh fokus gitu ya. Bagaimana kalau pembangkit mesinnya itu nanti overhaul, itu kan mesti mempengaruhi terkait produktivitas pembangkit listrik. Nah selain dia mati kan kenapa tinggi juga impactnya itu adalah tinggi Mbak, impact bisnisnya itu tinggi. Nah kalau misal listrik mati Mbak, iya di demo Bu sama yang itu sama masyarakat. Itu kedua kemudian mesinnya itu kan juga butuh akurasi tinggi, butuh maintenance tinggi, butuh pengaturan operation terutama safety-nya itu juga tinggi. Makanya kenapa industri itu saat ini sama seperti juga bisnis makanan, pabrik makanan itu risikonya tinggi. Kenapa? Karena kalau dia menghasilkan makanan yang ada terkontaminasi racun itu juga, makanya mereka kan punya aturan safety tersendiri. Kalau di makanan itu mereka harus pakai saruna, terus bajunya ditutupi semua, itu ya indikasinya risiko tertinggi seperti itu. Baik Bu, lengkap sekali Bu, menarik sekali. Terima kasih Mbak. Ini membuat saya sebagai pustakawan perlu diaplikasikan di unit kerja gitu Bu. Betul. Gimana cara mengidentifikasi biar supaya pekerjaan itu mungkin tepat sasaran dalam pemberian pelayanan, cepat, efisien gitu ya Bu ya. Lalu mengevaluasi. Betul. Nah, karena BCP itu konsepnya itu adalah harus paham dulu proses bisnisnya apa ini. Proses bisnis mengenal dulu gitu ya. Jadi di perpustakaan untuk misal contohnya di perpustakaan ya itu ya. Proses bisnisnya apa gitu ya. Melayani atau melayani hanya melayani mahasiswa aja gitu kan juga perlu disasar, misal melayani secara umum gitu ya, baik terkait ini podcast ini, kemudian tulisan-tulisan, publikasi dan lain sebagainya. Itu kan proses bisnis yang harus dipahami gitu loh. Bagaimana kalau misal itu tidak update gitu misal, itu kan juga proses bisnis Mbak yang harus dipahami dulu. Nah kalau sudah paham proses bisnisnya mesti tahu resiko bisnisnya. Iya benar Bu, benar. Ya kalau enggak paham proses bisnisnya enggak tahu. Misal saya gitu, kalau ditaruh di pustakawan saya enggak tahu resiko bisnisnya pustakawan karena saya belum paham proses bisnisnya gimana. Iya gitu. Benar Bu. Menarik sekali Bu. Iya, makasih Mbak. Membuka wawasan bagi saya dan sobat pustaka semuanya Bu. Dari pembahasan podcast kali ini kita mengetahui Bu bahwa menjaga keberlanjutan operasional pembangkit listrik tidak hanya soal mesin dan teknologi ya Bu ya, tetapi juga soal manusia, prosedur dan manajemen risiko. Betul. Itu Bu mungkin closing statement Bu. Oke. Saya hanya berusaha dari beberapa hasil riset saya itu sebenarnya saya ingin mengajak terutama mahasiswa ini untuk lebih bisa menggunakan tema yang komprehensif gitu dengan berbagai metode. Harus mau berani mencoba, tapi mencobanya thinking dulu gitu, dirunut dulu nih masalahnya apa, implementasinya oke dan lain sebagainya. Nah, dari situ mungkin jadi
mahasiswa ataupun dosen-dosen itu bisa memberikan insight yang positif gitu, bukan hanya di lokal aja lokal, tapi di pasar global, di riset global itu pun juga sangat dibutuhkan. Kalau misal itu terkait sesuatu yang merupakan kombinasi dari beberapa metode, itu sangat sangat oke gitu. Jadi frame-nya itu adalah menggabungkan dengan berbagai metode sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Gitu, Mbak. Super sekali, Bu. Baik, Buat para terima mahasiswa kasih. semangat ya, semangat berproses. Terima kasih Bu Rita atas waktunya, atas Terima ilmunya. kasih, sama-sama Mbak. Semoga bermanfaat. Telah mencerahkan kita semua. Terima kasih. Demikian Bu, saya dan Bu Rita mau pamit, undur diri. Terima kasih sekali lagi Bu Rita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Makasih Bu Rita. Sampun.